Apakah kita sekarang adalah orang yang sudah baik? Tidak perlu mulut yang bicara, biarkan hati yang jawab. Karena kalau mulut yang bicara, terlalu pintar mulut itu mengucapkan kata demi kata. Tapi sebenarnya pertanyaan terakhir ini adalah, apakah kita memang adalah orang yang semakin lebih baik dibandingkan kemarin? Biarkan hati tak yang jawab. Ulangi sebentar, dilihat-lihat diri di cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Al-Iman Perumahan Solindo, semoga kita semua insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, suami juga sehat, amin. Anak-anak tak juga sehat, amin. Cicilan tak juga sehat. Kalau ada satu pertanyaan yang bisa kita jawab bersama. Adakah orang yang lupa kalau pernah kita tolong? Adakah orang yang lupa dengan kebaikannya seseorang pada kita? Saya yakin jawabannya tidak ada manusia sepanjang masih sehat akalnya yang lupa kalau pernah ditolong sama orang. Betul tidak? Itulah manusia yang pandai dan seharusnya pintar untuk berterima kasih. Maka mengingatkan di awal tausiah ini, sebenarnya orang-orang yang rajin berbuat baik, maka hakikatnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Seorang ibu yang selalu berbuat baik, maka hakikatnya ia telah menolong diri dan anak-anaknya. Kenapa bisa ia menolong anak-anaknya? Karena berapa orang yang pernah kita tolong yang akan dapat balasannya mungkin bukan kita langsung, tapi rahasia Allah dia akan berikan nanti kepada anak-anak tak semua. Kalau tangan ini pernah menolong 100 orang, sekarang anak-anak tak masih SD, maka 100 orang ini belum datang pertolongannya seketika pada kita, tapi nanti beranjak umur anak tak menjadi tua, dalam artian dari anak-anak menjadi remaja, akhirnya nanti kuliah, pertolongan 100 tangan ini akan datang satu per satu. Jadi mesti memang kita sadar ini, supaya kita jangan tak liwat-liwat, lupa diri, lupa daratan. Jadi itu dasar, Bu. 100 orang yang pernah kita bantu, yang pernah kita tolong, maka itu pun dasar. Nanti anak-anak 100 orang juga yang menjadi dasar, yang akan menolongnya. Dia tidak pernah tahu kenapa ada orang yang datang menolongnya. Betul tidak? Rahasia hidup ini, supaya kita ini yang masih hidup, yang tentu punya anak, selalu memperbaiki orang lain dan menolong orang lain. Bu, tapi ada tuh orang, mohon maaf, gembira kalau lihat orang susah. Ada orang begitu?
Ada orang begitu? Tidak ada di sini, ya. Bagian-bagian sana. Gembira kalau nalik orang susah. Sakit kalau lihat orang banyak rezekinya. Itu biasa cerita tetangganya beli kulkas. Dia yang kedinginan. Kenapa guys? Tetangga beli motor, dia merung. Tetangga beli mobil, dia dibawakan mobil ambulance. Kenapa bisa? Karena terlalu stres dari mana. Kenapa bisa beli? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat dalam tausiah pengajian kita sore ini adalah, pernahkah kita berbuat baik dan apakah kebaikan itu sudah selalu kita lakukan kepada sesama manusia. Allah berjanji, in ahzantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, jika engkau menolong orang, jika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, ahzantum li anfusikum, maka sebenarnya kita berbuat baik, kita menolong diri sendiri. Coba Ibu saya tanya, kira-kira bisa hidup sendiri? Jawab dulu Bu. Bisa hidup sendiri? Tidak bisa hidup sendiri. Manusia biar kaya raya, dia tidak bisa hidup sendiri. Seandainya orang kaya raya bisa hidup sendiri, dia tomo yang memasak, dia tomo yang mencuci, dia tomo yang angkat piring, pokoknya dia semua yang kerja punatena kaipo. Tapi Allah Maha Adil, ada orang diberikan banyak harta, ada orang yang diuji tidak banyak harta supaya hidup saling melengkapi. Tapi mohon maaf, ada kadang manusia yang lupa diri di saat dia punya banyak harta, di saat dia punya pangkat dan jabatan, anggap sepele orang lain. Tapi lagi-lagi tidak ada di sini toh? Sana-sana aja. Seharusnya Ibu, halo, seharusnya Ibu, kalau Allah kasih kita banyak harta, dengan harta itulah kita selalu memberikan dan membantu orang lain. Bukan sebaliknya, dengan banyaknya harta tak menjadi sombong kepada orang lain. Semoga nasihat ini insya Allah bisa masuk dalam relung hati kita. Seharusnya pada saat Allah berikan ki amanah, nakasih ki suamita jabatan, nakasih ki suamita nikmat yang banyak oleh Allah, dijadikan sebagai rasa syukur sebanyak-banyaknya, bukannya menjadi orang yang kupur nikmat. Lihat baiknya itu Bu. Kalau ada orang jatomi kaya, jatomi tinggi pangkat kedudukan jabatannya, baik itu suaminya ataupun dia, baru kalau bicara sangat lembut dan sangat menghargai orang. Pertanyaannya, apakah dia tidak sangat disayangi dan dihargai? Iya toh. Itu yang mesti kita tanamkan bersama dalam hidup sehari-hari. Tapi ada lagi istilahnya anak muda zaman now udah bilang, Ustaz, biar miskin yang penting sombong. Ulala. Ayo Bu. Maka tentu bagaimana caranya orang senang dengan kita, orang akan merasa nyaman bersama dengan kita. Hal-hal sepele yang kadang dianggap sepele, tapi sebenarnya inilah yang membuat orang menilai kita apakah baik dan nyaman berada di sekitar kita, adalah tergantung satu, cara kita berbicara dengan orang lain. Ada orang kalau bicara enak mantauin cara bicaranya lembut. Kenapa Ibu Ramlah? Tuh contoh. Kenapa Ki Bunda? Contoh. Kenapa Ki Ibu Ida? Contoh. Ibu Asni baik-baik Jaki? Contoh. Ibu Mumun sehat Jaki? Contoh. Tapi ada tong orang kalau bicara oi, apa mau? Tapi lagi-lagi tidak ada di sini, sana-sana aja ada.
Baik semua di sini. Kok nah. Pokoknya baik semua di sini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kepada siapa kita lebih utama untuk senantiasa berbuat baik? Sebagaimana datang seorang laki-laki menemui Nabi, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati?" Kepada siapa saya mesti selalu berbuat baik ya Rasulullah? Siapa yang paling utama dulu ya Rasulullah? Saya berbuat baik ya Rasulullah. Nabi menjawab, ternyata bukan suamita, tapi langsung menjawab, ummuka, ibumu dulu. Summa ayu, kemudian siapa ya Rasulullah? Kepada siapa lagi saya mesti berbuat baik ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Nabi, ummuka, ibumu. Summa ayu, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi lagi menjawab, ummuka, ibumu. Berapa kali, Bu? 3 kali. Summa ayu ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Ternyata dalam hadis ini petunjuk yang disampaikan oleh Nabi, seharusnya dan seutama-utamanya kita berbuat baik. Yang pertama adalah terhadap 2 orang yang tidak akan pernah bisa diukur bagaimana pengorbanan dan bagaimana ujian serta bagaimana kasih sayang yang telah pernah ia lakukan, ia berikan kepada kita. Bu, kira-kira kasih sayangnya orang tua tak bisa dinilai dengan uang, Bu? Jujur, Maki, bisa tidak? Adakah seorang anak yang bisa mengukur kasih sayang ayah dan ibundanya dengan materi? Tidak ada, Bu. Kepada dialah kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka Allah sampaikan menjadi kewajiban dan ketentuan bagi kita semua, seorang anak yang pernah tinggal di rahim ibunya, seorang anak yang pernah tinggal di tempat kurang lebih 9 bulan 10 hari, untuk selalu berbakti, patuh, menghargai dan menyayangi kedua orang tuanya, khusus ibunya yang telah mengandung, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah, dalam keadaan sangat lelah, tapi ia tidak pernah mengatakan kepada kita lelah dan capek, Kak Nak. Betul tidak, Bu? Ayo ibu-ibu. Tidak pernah kita mendengarkan ada ibu yang mengatakan, "Nak, mohon maaf Kak, Nak capek Kak, gendong Ki, Nak." Tidak pernah. Tidak pernah kita dengarkan ada seorang ayah yang mengatakan, "Nak, kau cari sendiri makan, Nak. Kau pergi cari sendiri makan, Nak. Capek Kak, kau dong pergi cari makanan, Nak. Capek Kak, pergi cari rezeki, Nak." Tidak pernah. Bagaimana Ibu Ketua? Tidak pernah dia. Tidak pernah kita dengarkan ada seorang ayah yang menyuruh anaknya, "Nak, tidak bisa mak kurang pergi cari ikan kina." Dia akan tetap berusaha. Dia akan tetap bagaimana sekuat tenaga dengan doa dan harapan semoga nanti anak-anak begitu besar menjadi anak yang berbahagia, sukses dan tidak lupa dengan orang tuanya. Maka pertanyaan ini akan muncul kepada kita semua, utamanya kepada saya dan ibu-ibu yang hadir. Pernahkah ada kebaikan yang kita berikan kepada mereka? Tidak perlu dijawab dengan mulut, karena mulut tak terlalu pintar bicara mengelak dan memberikan jawaban yang indah. Tapi biarkan hati yang hadir dan biarkan hati itu yang jujur di hadapan Allah, kebaikan apa yang pernah kita lakukan untuknya.
Karena ini menjelang bulan Idul Kurban. Dengan pengorbanan seorang ayah, pengorbanan seorang ibu, dan pengorbanan seorang anak. Yang karena cinta kepada Allah, dia rela melakukan semuanya. Ayo bu, buka hati ini dan fokuslah bertanya pada diri ini. Kebaikan apa yang pernah kita lakukan untuk ayah kita? Kebaikan apa yang pernah kita lakukan untuk ibunda kita? Saya tahu jawabannya ada di hati kita semua. Tidak perlu diucapkan melalui mulut. Biarkan hati semua yang jujur. Ada jemaah yang bertanya, Ustaz, saya belum pernah melakukan kebaikan yang bisa saya lakukan dengan semaksimal mungkin. Lalu orang tuaku sudah meninggal. Kalau dia sudah tiada, penyesalan, tangisan pasti akan muncul. Tapi tidak akan pernah lagi bermakna tangisan itu untuk menghidupkan dia. Maka tangisan itu hanya bermakna seandainya kita ingin berbuat kebaikan untuk orang tua. Bagaimana caranya? Kebaikan ada di depan mata. Untuk salah satu kehilasan anak-anaknya, untuk mendaftarkan nama orang tua dalam daftar untuk menjadi hamba Allah yang niatnya daftar peserta kurban. Itu salah satu jalan. Apakah orang yang sudah meninggal bisa? Bisa. Niatkan kalau 5 orang bersaudara, harga sapi 2 juta. Kalau 5 orang berarti 1 anak masing-masing bagi rata. Kalau mau bagi rata. Kalau ada di antara ibu-ibu yang kaya dan menganggap lebih mampu dibandingkan saudara, maka kalau harga 2 juta itu untuk 1 orang dikumpulkan, saya Adinda 1 juta, kita 4 orang bagi rata itu yang 1 juta. Bisa. Itulah sebenarnya kebaikan-kebaikan yang dinanti sebagai seorang anak kepada orang tua, sekiranya orang tua sudah tiada di dunia ini. Kalau mereka masih ada di dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat dijelaskan, datang seorang laki-laki menemui Nabi. Laki-laki ini berkata, "Ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi ya Rasulullah, ada apa wahai tamuku?" Laki-laki ini berkata, "Ya Nabi, sungguh ya Nabi, saya sudah merawat orang tuaku Nabi. Saya sudah merawat ia berpuluh-puluh tahun Nabi." Lalu Nabi menjawab, "Alhamdulillah, engkau adalah anak yang saleh dan alangkah beruntungnya orang tuamu punya anak yang mau merawat orang tuanya." Karena umum itu Budi, ada 8 anak mampu dirawat oleh ibunya. Tapi umum juga terjadi 8 anak, untung kalau ada 1 yang mampu merawat orang tuanya dikala sudah sakit. Lalu berkatalah Nabi, "Selama puluhan tahun engkau merawat ibumu, pernahkah engkau marah? Walaupun hanya 1 kali." Tamu Nabi menjawab, "Demi Allah ya Nabi, tidak pernah saya marah sedikit pun dalam rantaian waktu puluhan tahun ini merawat sang ibu ya Nabi. Yang saya ingin tanyakan kepadamu ya Nabi ya Rasul, apakah saya sudah tergolong anak yang sudah mampu membalas kebaikan ibundaku?" Lalu Nabi bergetar tangannya lalu berkata, "Wahai tamuku, karena engkau bertanya apakah sudah mampu membalas kebaikan orang tuamu, khususnya ibumu, maka saya mesti sampaikan, setetes air susu yang pernah kau minum itu tidak sebanding dengan apa yang kau lakukan selama puluhan tahun untuk merawat orang tuamu, khususnya ibumu yang sudah sakit." Lihat makin, setetes air minum itu tidak sebanding dengan setetes air susu yang pernah masuk di tenggorokan kita, itu tidak sebanding dengan bagaimana kita merawat, kata Nabi kepada tamunya yang puluhan tahun itu. Sementara kenyataan di mana-mana ada seorang anak, jangankan merawat ibunya, menyenangkan hati ibunya dengan kata-kata yang lembut, ia enggan. Bicara dengan temannya di kantor sopan sekali, bicara dengan teman-temannya di tempat kerja
luar biasa, dia sangat menghargai temannya. Setiap ucapan yang muncul adalah ucapan kasih sayang. Kenapa Ki sayang? Tuh. Kenapa Ki? Dengan penuh nada yang sangat lembut bicara dengan teman kantor. Sementara dengan bicara orang tua yang pernah melahirkannya, jangankan bicara lembut, bicara kasih sayang pun tidak. Dengan kata angkuh tidak sedikit ada yang berkata, kenapa kau Bu? Kenapa kau? Bu, tidakkah terluka hati orang yang pernah merawat kita kalau begitu cara tak bicara? Silahkan jujur jawab. Bagaimana perasaan ibu kalau anak kasih begitu? Kenapa kau Bu? Kenapa kau? Sementara bicara dengan teman tak sendiri begitu sayang kita. Kenapa Ki? Sudah makan obat teman. Sementara orang yang pernah berjasa, hidup mati ia korbankan untuk kita. Kita tidak mampu berbuat kebaikan walaupun hanya dengan kata-kata yang lembut. Ada seorang anak yang rela mengeluarkan segala rezekinya untuk orang tuanya. Tapi tidak sedikit seorang anak yang menghitung kalau ia memberikan sesuatu ataukah sesuatu kepada orang tuanya. Coba Maki Budi, ada anak ringan itu kasih keluar uang untuk orang tuanya. Tapi ada juga anak, mohon maaf, kalau mau kasih uang orang tuanya, batinnya nawigim, cukup mikapang ini 50.000. Sekalinya mau kasih 50.000, dia bilang, jangan minggu lalu sudah kasih. Halo Ibu, Ibu, enggak begitu je kira-kira. Mulai ada bilang sana aja. Bu, ada anak kalau memberikan sesuatu untuk orang tuanya, dia sangat berhitung. Mungkin dia berpikir akan kurang hartanya. Dan yang lebih banyak lagi, ada suami, mohon maaf jangkik marah. Ada suami yang lupa kewajibannya untuk menafkahi orang tuanya. Gara-gara uang sudah dikuasai. Kita tahu sambungi. Gara-gara uang sudah dikuasai. Sama? Tahu nadirina. Ya Allah ya Rabbi, gaji suami 4 juta. Gaji suami 5 juta bahkan lebih. Berapa nak kasih mertua? 1 kali 1 tahun menjelang Idul Fitri itu pun hanya 1 juta. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ibu, suamita itu adalah harta orang tuanya. Datang seorang laki-laki lagi mengadu kepada Nabi, ya Nabi ya Rasul, sungguh saya sudah berbuat baik kepada orang tuaku. Lalu Nabi berkata, lalu kenapa lagi? Tapi ini orang tuaku ya Nabi, setiap 1 kali 1 bulan saya sudah nafkahi, tapi setiap datang dia minta lagi Nabi. Dia selalu minta lagi hartaku ya Nabi yang lebih. Lalu Nabi menjawab, apa yang ada padamu itu memang haknya dan miliknya orang tuamu. Jadi Ibu Maimun, jadi kalau datang mertua tak Bu mau ambil hartanya anak tak, kira-kira kecewa Ki atau marah Ki? Halo, kira-kira kalau datang mertua tak mau ambil gajinya 1 bulan, suami tak kecewa Ki atau jalot Ki? Jujur Ki dulu, kecewa Ki atau jalot Ki? Langsung pilihannya, kecewa atau jalot? Itu jawabannya bagus tong ini sampai kalau ada dikasih. Tanpa diminta dikasih. Dan lebih bagus lagi sebelum ia datang sudah dikasih memang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan sekali lagi itu akan kembali kepada kita semua. Akhirnya di penghujung pengajian ini ada kisah nyata yang saya pernah dapatkan. Ada seorang ibu yang menangis lalu berkata, Ustaz, bukan juga malang nasibku. Juga bukan saya menyesali hidup ini Ustaz. Banyak anakku, alhamdulillah sudah sukses. Tapi ternyata di antara anak-anak itu
kurang yang mau memperhatikan orang tuanya, Ustaz. Lalu saya tersenyum dan menjawab, kira-kira waktu hidup orang tua tak, bagaimana kebaikan yang sudah kita lakukan untuk orang tua tak waktu hidup? Langsung ia menangis dan menjawab, kenapa itu ditanyakan, Ustaz? Saya hanya menjawab kembali, begitulah cara Allah memberikan balasan kepada seorang anak yang ketika hidup orang tuanya ia sia-siakan. Dia tidak maksimalkan berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada orang tuanya, maka itulah kira-kira yang dirasakan oleh ibu ta. Pada saat mungkin dulu hidup, kita juga setengah-tengah berbuat baik kepadanya. Mungkin di saat dulu hidup, mestinya kita kasih uang belanja, kita setengah-tengah karena selalu berpikir berkurang harta. Maka itulah kira-kira yang Allah berikan pelajaran kepada kita yang setengah-tengah berbuat baik dulu kepada orang tua. Akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi sebagai renungan dari tausiah pengajian kita, kebaikan seorang anak baik kepada ibunya, lebih-lebih kepada orang lain, maka itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan kepada ibu itu adalah tanggung jawab. Kebaikan kepada sesama manusia itu akan mendatangkan tambahan keberkahan. Jadi jangan lelah berbuat baik, karena yang mendapatkan kebaikan itu bukan orang lain. Karena hakikatnya kita berbuat kebaikan, maka itu akan kembali kepada diri ini, dan khususnya anak-anak kita yang nanti menadah kebaikan-kebaikan itu. Kalau 200 orang yang sudah kita perbaiki hidupnya, maka paling tidak akan ada kelipatan 200 sampai 400 bahkan lebih orang yang akan menolong anak-anak kita. Hidup miskin itu tidak ada masalah, tetapi hidup tanpa kebaikan itulah yang menjadi renungan kita semua. Karena pada akhirnya ibu-ibu mengingatkan sebelum ini berakhir, tangisannya tetangga bukan karena kita rajin sholat, tangisannya tetangga bukan karena setiap tahun kita haji ataupun umrah. Tetangga tidak menangis kalau kita banyak harta. Tetangga juga tidak menangis kalau banyak sekali emas. Tetangga juga tidak menangis kalau selalu kita pergi haji umrah. Tetapi tetangga menangis itu karena kebaikan yang pernah kita lakukan. Betul tidak? Itu yang membuat orang menangis. Itu je. Bukan karena cantik tak sehingga orang menangis, bukan karena rajinnya kita salat berjamaah di masjid sehingga orang menangis. Tapi yang membuat orang menangis adalah kebaikan apa yang pernah kita berikan kepada orang lain. Semoga tausiah ini ada manfaat dan berkahnya, dan semoga pulang ki ucapan tak mungkin yang tadinya masih kasar-kasar bicara diubah mi lembut-lembut tau maki. Assalamualaikum deh. Langsung bilang tetangga tadi baiknya tetangga aku. Sampai di rumah, papa assalamualaikum. Tunduk-tunduk lagi sedikit deh. Langsung bilang papa waalaikumsalam. Dan lebih bagus lagi langsung bilang papa mohon maaf kak, sini tangan tak lagi kucium, cium lagi tangannya papa. Langsung bilang papa, setan apa yang masuk Kiki? Ketemu dengan orang tua, cium tangannya, langsung mak tabe ini sedikit uang belanja bu, di pakai ki belanja ki, jangan ki simpan pakai. Nanti akan ada di selalu. Inilah yang bisa disampaikan. Ceramahnya memang tidak terlalu lama, tapi insya Allah mampu mengetuk hati kita. Insya Allah. Akhirnya mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Jadikan hamba-Mu ini sebagai hamba yang lembut hatinya ya Allah, sebagai hamba yang mulutnya terucap kata-kata yang lembut ya Allah, sebagai hamba yang sikap yang senantiasa menyenangkan kepada orang lain ya Allah. Jadikan hamba-Mu ini hamba yang selalu menebar kebaikan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.